Cerita ini bertepatan di suatu lokasi, tepatnya di Catalunya, Spanyol. Terdengar sebuah kabar tentang berita datangnya badai matahari yang membuat ribuan orang menjadi sangat khawatir. Suatu fenomena yang diramalkan bakal berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, guys. Fenomena yang berbeda dengan badai matahari yang pernah terjadi seperti sebelumnya, yang dimana kali ini badai matahari yang sangat dahsyat, yang berpotensi merusak seluruh makhluk hidup di bumi dan seisinya. Karena efek mengerikan dari fenomena tersebut, beberapa satelit yang mengudara mengitari planet bumi dilaporkan telah hancur. Kenapa? Karena akibat radiasi dari badai matahari yang akan muncul nanti. Nah, dalam kondisi inilah yang membuat saluran sistem komunikasi menjadi sangat sulit dilakukan di sana. Namun, sayangnya berita yang menghebohkan itu tak selalu diartikan sama oleh semua orang. Bahkan, beberapa di antaranya beranggapan jika fenomena yang akan terjadi nanti bukanlah badai matahari biasa, melainkan kedatangan dari makhluk luar angkasa seperti alien, yang mungkin saja akan merusak kehidupan di bumi. Nah, pemikiran itulah yang sepertinya telah diyakini oleh beberapa orang, termasuk orang-orang yang ada di sekitar Catalunya. Ada seorang bocah laki-laki bernama Dida. Dengan tatapan yang polos itu hanya bisa terdiam mendengar ocehan beberapa orang, yang bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh radio. Berbeda dengan Alba, seorang anak garis jasa yang tinggal ratusan kilometer dari Barcelona. Dia hanya bisa menantikan kebenaran dari berita yang telah didengarnya. Meski tak sepenuhnya percaya pada berita tersebut, Alba hanyalah gadis desa yang mencoba untuk tetap menjalani rutinitas seperti biasanya. Ia yang terbiasa membuat video vlog tentang kesehariannya di desa. Nah, Alba kali ini ingin membuat konten yang berbeda dari sebelumnya. Di dalam konten tersebut, dirinya ingin merekam kegiatan yang dilakukan oleh sang ayah saat bekerja. Sang ayah juga diketahui tengah menjalani studi tentang perubahan iklim yang sangat sesuai dengan kondisi bumi saat ini. Sebuah lokasi di dalam gua tempat penelitian sang ayah, Alba mulai merekam diam-diam tentang kegiatan yang dilakukan oleh ayahnya tersebut. Menariknya dari seorang Alba ini, dia tuh gak peduli dengan risiko kehancuran bumi yang akan terjadi akibat badai matahari nanti. Ia tetap meminta nasihat pada sang ayah. Ayahnya bilang, itu adalah akhir dari peradaban manusia di bumi. Dengan sangat bijak, ayah Alba menuturkan bahwa seandainya manusia berlaku baik pada bumi selama ini, maka bukan gak mungkin bila bumi pun akan memberikan timbal balik yang sama dengan kehidupan manusia. Nah, pada keesokan harinya, Alba pergi ke pasar, tempat ia berbelanja setiap harinya. Alba ternyata tidak hanya mengisi waktu luang dengan membuat video blog saja. Ia juga diketahui merupakan seorang guru yang kebetulan mengajar bahasa Inggris untuk Dida. Ibu Dida yang merupakan seorang penjual di pasar sedang mengobrol dengan Alba terkait perkembangan bahasa Inggris anaknya itu. Namun, hal itu gak berlangsung lama karena tiba-tiba datang beberapa orang remaja laki-laki yang mengolok-olok Dida dengan rasis. Wah, nampaknya perlakuan rasis masih kerap terjadi di kalangan masyarakat remaja di sana. Terlebih lagi, Dida juga terlahir di keluarga kulit hitam yang membuat ia kerap kali dibully oleh teman-temannya saat pulang ke rumah. Alba yang saat itu baru saja tiba malah bertemu dengan sang ayah yang tengah bersiap pergi ke kota Barcelona. Meski Alba terasa sedih saat ayahnya pergi ke Barcelona, tapi ayahnya mengatakan bahwa dirinya akan kembali pulang esok hari. Dalam momen tersebut, turut terdengar di sebuah siaran radio yang melaporkan tentang ancaman musnahnya ekosistem lebah di California. Bahkan menurut penelitian, disebutkan juga bahwa lebah merupakan indikator yang keberlangsungan hidup manusia, atau dengan kata lain, semakin berkurangnya lebah, maka bukan tidak mungkin bila keberlangsungan hidup manusia akan terancam menjadi musnah. Sebuah kejadian lainnya, ketiga remaja yang sempat mengolok-olok Dida tadi ternyata kini masih terus membuli bocah kecil tersebut. Mereka masih belum puas dengan ejekan yang di pasar sebelumnya. Namun kali ini aksi bulian mereka nggak hanya dilakukan secara verbal saja. Bahkan ketiga remaja nakal itu sampai tega menceburkan Dida ke dalam danau. Dari kejauhan, Alba yang kebetulan tengah melintas sempat mencoba untuk melawan dan membela Dida dari aksi perundungan yang dilakukan oleh kawanan remaja nakal itu. Terlebih ia juga tahu bahwa Dida sama sekali tidak bisa berenang. Dida dengan tubuh kecilnya perlahan mulai tenggelam ke dasar danau. Tak tega dengan apa yang dialami oleh Dida, Alba pun dengan cepat langsung menyeburkan diri ke danau tersebut dengan harapan ia bisa menolong muridnya itu dengan sekuat tenaga. Alba berusaha menyelam sedalam mungkin untuk meraih tubuh kecil Dida itu, bersama dengan kilatan petir yang terus menyambar di atas permukaan. Pemandangan bawah air kini tak lagi gelap seperti biasanya, dikarenakan di luar sana telah terjadinya badai matahari yang begitu dahsyat. Tanpa mempedulikan lingkungan sekitarnya, Alba yang telah berhasil meraih tubuh kecil itu, lalu dengan cepat membawa kembali ke permukaan. Akhirnya sahabatku,
Raut ekspresi Alba sangat bahagia karena ternyata muridnya itu berhasil ia selamatkan. Akhirnya, Dida kini telah tersadar setelah melalui momen yang mengancam nyawanya. Namun sayangnya, kebahagiaan itu gak berlangsung lama karena mereka baru menyadari telah terjadi kehancuran di sekitar mereka. Pemandangan memilukan yang terjadi tepat di hadapan mereka sungguh sangat mengerikan. Suhu yang sangat panas di permukaan bumi ternyata telah menghancurkan semua makhluk hidup yang ada di sana. Kendaraan yang ada di jalanan pun hancur, bersamaan dengan mayat penumpang yang telah hangus akibat fenomena alam tadi, membuat mereka menyadari akan besar dampaknya yang ditimbulkan oleh bencana tersebut. Dida seketika teringat dengan mamaknya yang sebelumnya berada di rumah sendirian. Ia pun tanpa pikir panjang langsung berlari menuju ke rumahnya. Namun sayangnya, harapannya untuk bisa bertemu dengan sang mama kini telah sirna. Sosok yang telah melahirkan dan membesarkan dirinya itu ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Dalam upayanya untuk berlindung, Alba membawa Dida menuju ke gua yang selama ini menjadi tempat penelitian ayahnya itu. Cuaca yang seketika berubah menjadi sangat dingin telah membuat keduanya merasa sedikit nyaman untuk tetap berada di dalam gua. Di tempat itulah Alba dan Dida sama-sama meratapi nasibnya setelah melalui bencana super gila itu. Pada keesokan harinya, mereka memutuskan untuk mendatangi rumah si Alba yang ada di pedesaan. Gak seperti yang terjadi di rumah Dida. Tempat tinggal Alba justru terlihat lebih baik. Meski beberapa bagian juga ada yang rusak, sayangnya badai matahari ternyata tak hanya sekedar menghancurkan bangunannya saja. Akan tetapi, sejumlah fasilitas juga ikut turut hancur oleh fenomena tersebut. Dida tak lagi bisa menemukan sinyal untuk mendengarkan siaran radio. Sama halnya dengan Alba, yang juga gak bisa mendapatkan akses jaringan di ponselnya. Namun demikian, Alba setidaknya masih beruntung karena ternyata cas tenaga surya miliknya masih bisa berfungsi. Setidaknya dengan perangkat itulah ia bisa mengisi daya ponsel miliknya untuk sementara waktu. Sekarang mereka kembali melakukan perjalanan menuju ke pusat kota. Namun bukannya kehidupan manusia yang mereka jumpai, akan tetapi lagi-lagi Alba dan Dida mendapati pemandangan yang lebih parah kehancurannya guys. Ada mayat berserakan di mana-mana tergeletak di hadapan mereka. Dua orang yang tersisa itu menyadari perjalanan tak bisa diteruskan dengan hanya berjalan kaki. Alba lalu berinisiatif untuk menggunakan kendaraan yang ada di sana. Namun alih-alih membantu gurunya mendorong motor tersebut, Dida malah nggak sengaja membuat Alba menjadi terjatuh dari kendaraan. Lalu sang gadis itu pun mendapat luka goresan di perutnya. Tanpa mereka sadari, luka akibat terjatuh tadi ternyata bukan sekedar luka gores biasa. Dida yang tak tega melihat kondisi Alba lantas memberinya kompres, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh mendiang ibunya. Bahkan bocah kecil itu sampai berjanji akan melakukan apa saja agar Alba bisa kembali pulih. Menyadari adanya luka infeksi di perutnya, Alba ternyata tahu ada obat antibiotik yang diyakini bisa menyembuhkan penyakit tersebut. Mendengar hal itu, Dida takut akan hal buruk menimpa Alba. Tanpa pikir panjang, dia langsung berlari menuju ke pusat kota dengan harapan agar ia bisa pulang dengan membawa antibiotik untuk gurunya itu. Nah, meski harus melewati jalan yang gelap dan sepi, Dida akhirnya berhasil mendapatkan antibiotik itu dengan senang, sesuai yang dikatakan oleh gurunya itu. Dida dengan nekat menyuntikkan antibiotik itu ke lengan Alba, sembari terus berharap agar gurunya itu bisa segera sadar dan pulih dari sakitnya. Pada keesokan harinya, Dida yang sedikit bosan sendirian lalu berinisiatif untuk pergi kembali mengunjungi rumah lamanya. Ia kembali mengenang memori lamanya bersama mendiang sang mama. Dan juga sembari memandangi kondisi rumah yang telah hancur. Tak hanya itu saja, Dida juga mengunjungi bengkel yang biasa dia sering kunjungi, termasuk melihat-lihat kondisi traktor yang biasa menjadi tempatnya bermain. Lalu kesempatan lainnya yang diinginkan oleh Dida pun akhirnya terwujud. Alba secara ajaib bisa pulih dari sakitnya setelah mendapatkan suntikan antibiotik semalam. Bahkan tak hanya pulih dari sakitnya saja, luka gores yang sebelumnya sempat terbuka kini sekarang sudah tertutup dan kering dari kondisi tersebut. Mereka pun akhirnya bisa tersenyum lega. Walaupun Alba sudah sembuh dari sakitnya tersebut, kondisi Alba nggak bisa langsung bergerak dengan bebas. Namun karena persediaan makanan di rumahnya kini kian menipis, nah alasan itulah Alba mulai berpikir untuk pergi ke Barcelona untuk bertemu sang ayah. Atau mencari harapan untuk kehidupan di lingkungan yang baru. Keesokan harinya, Dida yang baru saja terbangun seketika langsung dibuat panik oleh adanya bercak darah yang ada di ranjang itu. Ditambah lagi dengan tidak adanya Alba di sampingnya, sontak saja bocah laki-laki itu pun langsung bergegas keluar rumah untuk mencari keberadaan Alba. Namun tampaknya bekas darah yang ada di ranjang tadi bukanlah berasal dari luka di tubuh Alba, melainkan darah tersebut hanyalah siklus menstruasi biasa yang dialami oleh Alba, seperti wanita dewasa pada umumnya. Meski telah dijelaskan sedikit oleh Alba mengenai darah tadi, namun agaknya kekhawatiran Dida pada kondisi Alba masih terus membekas di benaknya.
Ia yang masih terlalu kecil jelas tak paham mengenai sistem reproduksi. Yang ia tahu hanyalah Alba sebagai satu-satunya sosok yang menemaninya saat ini. Ia benar-benar tak ingin kehilangan wanita tersebut. Nah, alasan inilah yang juga telah mendorong Dida tiba-tiba menggunakan senapan yang ia temukan di dalam mobil polisi. Tujuannya sudah pasti adalah melindungi Alba dari bahaya. Hari demi hari pun berlalu, Alba dan Dida terus menjalani kehidupannya hanya berdua saja. Berbekal buku catatan milik sang ayah, Alba menjadikan sebagai panduan untuk bertahan hidup, mulai dari berkebun, berburu, hingga semua pengetahuan tentang alam yang telah disusun rapi dalam buku tersebut. Meski sempat ragu akan kemungkinan musnahnya peradaban umat manusia, namun berkat lingkungan yang subur, ada tanaman yang tumbuh, dan binatang yang berkembang, kini Alba mulai meyakini adanya manusia lain yang mungkin saja masih bertahan hidup di luar sana, sama seperti dirinya dan juga Dida. Kebiasaan Alba dalam membuat vlog juga masih terus dilakukan. Kamera ponsel seakan telah menjadi catatan miliknya, dan akan terus ia gunakan untuk mengabdikan kesehariannya. Hubungan yang awalnya hanya sekedar guru dan murid, perlahan telah membuat Alba dan Dida merasa seperti keluarga sendiri. Namun perasaan itu perlahan mulai memudar. Dida yang dulunya hanyalah bocah biasa, kini telah beranjak dewasa. Badannya semakin tinggi dan besar, suaranya yang berat dan ototnya terus berkembang secara perlahan. Wow, lelaki gentle. Membuat Dida menjadi begitu menarik untuk Alba, sama halnya dengan hormon dalam tubuh dewasanya, yang ikut mendorong untuk tertarik pada lawan jenis, tak lain dan tak bukan, adalah wanita manis yang disebut dengan Alba. Wanita yang dulunya sama sekali tak menarik untuk Dida, kini seakan menjelma menjadi wanita yang begitu cantik di matanya. Apalagi, di saat ini tidak ada lagi manusia selain mereka. Meski sama-sama malu untuk mengungkapkan perasaannya masing-masing, namun pemikiran keduanya seakan mampu untuk saling memahami tentang bagaimana ketertarikan di antara mereka. Di suatu malam dengan cuaca hujan disertai badai, membuat suasana sekitar rumah Alba menjadi mencekam. Kondisi itulah yang membuat kebun mereka menjadi rusak dan tak ada lagi tanaman yang mampu untuk bertahan. Pada keesokan harinya, mereka sepakat untuk pergi meninggalkan tempat itu untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Dida akhirnya nekat untuk menghindari traktor dari bengkel masa kecilnya. Dengan traktor itulah ia mengajak Alba untuk berpetualang dan mencari rumah baru. Namun sesuai dugaan, tak ada satupun manusia yang tersisa di sepanjang perjalanan mereka. Barcelona saat ini menjadi kota yang sangat berantakan, yang hanya menyisakan bangunan-bangunan yang telah hancur. Kendaraan terbengkalai di mana-mana. Sisa mayat manusia hanya tinggal tulangnya saja. Pemandangan serupa juga turut mereka dapati di Stadion Camp Nou, lapangan terkenal dari klub besar Eropa, yaitu Barcelona. Kini lapangan itu hanya menyisakan sebagiannya saja. Tribunnya sangat hancur dan juga tanahnya telah menjadi tandus. Malam hari pun tiba. Alba dan Dida yang terjebak hujan akhirnya memutuskan untuk menginap di stadion itu. Nah, di momen inilah mereka berdua mulai tak malu lagi untuk mengungkapkan perasaannya masing-masing. Meski tak terungkap secara verbal, namun dari bahasa tubuh mereka yang terus berlanjut dan hubungan yang lebih intim. Maka secara tak langsung, perasaan keduanya kini telah melebur menjadi satu, dan mereka melakukan skidi pap-pap. Ya. Alba dan Dida sekarang telah memiliki tujuan yang sama, yaitu meneruskan keturunan dan melanjutkan peradaban manusia di bumi. Dengan tujuan hidup yang baru, Alba dan Dida memutuskan untuk membangun rumah sederhana di tepi pantai. Hubungan mereka semakin mesra, dan pada akhirnya mereka dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Kai. Pada hari yang berbeda, Alba yang kala itu tengah menyusui Kai, tiba-tiba melihat ada sebuah kapal di pantai. Ia yang selama ini selalu mencari keberadaan manusia lainnya yang tersisa, seolah mendapati kabar gembira dengan munculnya kapal tersebut. Seorang pria tua muncul dan terdampar di pinggir pantai. Melihat pemandangan tersebut, Alba lalu menolong si pria tua itu dengan mengobati lukanya hingga siuman. Namun berbeda dengan si Dida, yang telah nyaman membangun keluarga kecilnya, malah kini merasa terusik dengan kemunculan pria tersebut. Terlebih, Alba juga sempat menawari pria tua itu untuk menginap di rumahnya. Pada kegiatan sehari-hari, pria tua yang baik itu juga sempat memberikan madu kepada Alba. Ia berdalih bahwa madu yang dibawanya merupakan yang terbaik dan tidak ada di tempat manapun di dunia ini yang masih menyisakan lebah kecuali dari tempatnya berasal. Namun sayangnya, ia yang terus berkelana justru tak mengetahui nama tempat atau lokasi yang sempat disinggahinya itu. Dida yang merasa cemburu, melihat Alba dan si pria tua itu akrab, ia memotong pembicaraan mereka dengan mengatakan bahwa kapal milik si pria tua itu telah selesai dan siap untuk kembali berlayar. Mendengar hal tersebut, pria itu sadar keberadaannya hanya akan merusak hubungan mereka berdua. Pria tua itu memutuskan untuk kembali berpetualang menggunakan kapalnya. Namun alih-alih ingin memberikan ucapan terima kasih, pria tua itu malah mengajak Alba dan juga Dida untuk berpesta di kapalnya. Setidaknya dengan cara itulah ia bisa memberikan kesan yang baik sebelum kepergiannya.
Mendapat ajakan tersebut, Alba yang sangat ramah sontak menerima undangan dari si pria tua itu. Berbeda dengan si Dida, ia justru terkesan enggan meski pada akhirnya hanya bisa menuruti permintaan istri yang cantiknya itu. Dari sekapal mereka melalui malam dengan bersenang-senang, tanpa terasa pagi pun tiba. Dida yang baru saja terbangun langsung dibuat panik gak karuan. Bukan hanya karena posisi kapal yang sudah jauh di tengah lautan, tetapi karena gak ada lagi Alba dan Kai di sampingnya. Pria tua itu tiba-tiba muncul, dan Dida langsung mengajar pria tua itu. Mereka berkelahi hingga tanpa sengaja membuat Dida tercebur ke lautan. Sementara itu Alba yang baru saja keluar dari dek, sangat terkejut mendapati suaminya tengah terjebur ke laut. Alba langsung dengan cepat menjeburkan dirinya dan menolong. Entah apa yang ada di pikiran si pria tua itu, tampaknya ia telah merencanakan aksi jahat dengan meninggalkan Alba dan juga Dida di tengah lautan lepas. Parahnya lagi, pria tua yang jahat itu ternyata membawa Kai berlayar bersamanya. Sejak saat itulah, Alba dan juga Dida menaruh dendam besar kepada si pria tua itu. Meski tak memiliki pengalaman berlayar, namun dengan tekad yang kuat, mereka pun memulai mempersiapkan segalanya, termasuk memperbaiki kapal yang terbengkalai, untuk mencari si pria tua itu dan membawa Kai pulang. Tidak hanya itu, Alba dan Dida terus mencari tempat si pria tua itu berasal. Dengan melalui berbagai referensi dalam buku, pencarian mereka pun akhirnya memusatkan satu lokasi. Pada suatu pulau bernama Minorca, pulau yang diketahui menjadi penghasil madu, sebagaimana ciri-ciri yang sempat diutarakan oleh pria tua itu pada waktu kejadian lalu. Pelayaran yang mereka lakukan pun membuahkan hasil. Lebah yang terbilang langka kini pun mulai bisa terlihat. Bahkan Alba dan Dida juga berhasil menemukan kapal milik si pria tua itu. Di sekitaran Pulau Minorca, mereka menemukan sebuah bangunan yang diyakini menjadi tempat si pria tua itu menculik Kai. Dan benar saja, mereka melihat si pria tua itu yang hendak mencari madu. Bersamaan dengan terdengarnya suara tangisan Kai dari dalam bangunan tersebut, tanpa pikir panjang mereka pun berbagi tugas. Alba mencari Kai, sementara Dida mengawasi si pria tua itu dengan menodongkan senapannya. Namun shitnya, Kai ternyata tidak hanya disekap dalam sebuah ruangan, melainkan bayi mungil itu turut dikurung dalam kandang besi, layaknya seekor hewan. Parahnya lagi, kandang besi yang mengurung Kai ternyata juga dikunci dengan beberapa gembok. Pada akhirnya, Alba yang kesulitan untuk membukanya pergi kembali menghampiri suaminya dan berniat untuk bertukar posisi dengannya. Alba akan mengawasi si pria tua itu dari kejauhan, sementara Dida berusaha membebaskan Kai dari kandang besi. Namun sayangnya Alba yang sempat lengah dalam mengawasi si pria tua itu malah menghilang dan secara mengejutkan muncul dari balik tembok dan menangkap si Alba. Dida yang kembali untuk mengecek kondisi Alba malah halus tertunduk karena ditodong oleh senapannya sendiri. Alba dan Dida kini menjadi tawanan dari si pria tua itu. Namun dalam kondisi terikat itulah, Alba dan Dida kini hanya bisa pasrah sembari terus mendengarkan tangisan Kai dari kejauhan. Alba yang tak tega dengan kondisi Kai lalu memohon pada si pria tua itu untuk melepaskannya. Ia mengatakan saat ini Kai sedang membutuhkan ASI dari dirinya. Mendengar permintaan tersebut, pria tua yang merasa iba lalu melepaskan Alba untuk menyusui Kai. Ternyata yang dilakukan Alba hanyalah tipuan semata. Ia tak hanya sekedar menyusui Kai, tetapi juga membawa kabur bayinya itu. Namun pria tua merasa dibohongi, dan dengan cepat berusaha mengejar Alba hingga kemudian ia pun berhasil mendapati keberadaan wanita itu. Namun sayangnya harapan untuk mendapatkan Alba ternyata sia-sia belaka. Si pria tua malah hanya mendapati ponsel Alba yang memutar rekaman suara tangisan Kai. Alba yang berhasil menghindari dari kejaran si pria tua itu kini kembali mendatangi Dida dan berusaha untuk membebaskan suaminya itu. Namun sayangnya tak kunjung berhasil. Si pria tua itu malah kembali dengan raut wajah yang penuh amarah. Tak mau kena tipu kedua kalinya, pria tua itu langsung menembakkan senapan tepat di bagian pahanya Alba. Sementara itu, Dida yang akhirnya berhasil melepaskan diri langsung menyerang si pria tua itu mengenakan sebilah pisau. Namun sayangnya, serangan tersebut tak sedikit pun membuat si pria tua itu menjadi tumbang. Justru Dida lah yang harus tersungkur setelah terkena serangan balik darinya. Alba yang sempat mengambil senapan itu akhirnya nekat menembakkan senapan dan mengenai bahu dari pria tua itu. Serangan balasan pun terjadi. Ia dengan sepenuh tenaga menghajar Alba hingga jatuh tersungkur. Namun, pertarungan belum selesai. Dida yang mulai bangkit mengambil sebuah pisau besar dan melancarkan serangan ke pundak si pria tua itu. Akhirnya, lawannya itu pun tumbang dengan luka parah di pundaknya. Namun keberhasilan dalam menghabisi si pria tua itu tadi membuat mereka bahagia. Tak lama setelah itu, Dida yang baru saja memeluk dan mengecup Kai tiba-tiba tumbang tak bergerak. Hal yang dialaminya itu ternyata berasal dari suara tembakan pria tua itu tadi yang ternyata sempat mengenai Dida. Kini Alba hanya bisa bersedih meratapi kepergian Dida.
Suaminya itu telah mokat secara sia-sia, hanya karena ulah Alba yang sedari awal tak mau mendengarkan perkataan Dida. Kini seorang pria yang gagah dan perkasa bernama Dida telah pergi untuk selamanya. Sekarang, hanya tersisa di bumi hanyalah Alba dan Kai. Pada akhirnya, waktu terus berlalu, tahun demi tahun pun berganti, dan kini Kai telah dewasa. Bocah laki-laki itu terlihat sangat mirip dengan mendiang sang ayah. Alba sebagai seorang ibu juga senantiasa menceritakan tentang betapa keren seorang papanya Kai, termasuk memperlihatkan dokumentasi video di ponselnya, yang memperlihatkan tidak suatu kecil, dan film ini pun berakhir. Jadi begitulah tentang bagaimana alur cerita film tentang badai matahari yang sangat dahsyat ya guys. Saya dari Hege Flow, jangan lupa like, comment, and subscribe. See you, goodbye brother.